Jika orang tua kita meninggal, tapi orang tua kita masih agama Buddha, apakah kita sebagai anak yang sudah beragama Kristen, kita boleh ambil hiu dupa sebagai penghormatan terakhir orang tua kita yang sudah meninggal? Orang seringkali memandang salah memegang hiu itu kayak menyembah. Dan itu bisa jadi batu sandungan. Batu sandungan bagi orang lain. Tapi menurut saya yang sudah belajar etika Kristen lewat perjalanan hidup, buat saya nggak masalah mestinya. Bukan menyembah, tanda kehormatan kepada orang tua. Ya jangan sampai orang mencaci kita jadi Kristen kok nggak uhau sama orang tua, malah puhau. Saya kalau datang ke pesta, datang ke orang meninggal, saya kalau memungkinkan, biasanya sudah kebaktian dimulai banyak orang, nah saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau memungkinkan saya berdiri dulu di depan peti itu, saya tunduk 3 kali begini. Berdoa dulu lalu nunduk 3 kali. Ngapain? Menghormati orang tua itu. Kalau Anda tidak menghormati orang tua, bungkus saya pakai kertas koran. Anda menghormati orang tua, maka Anda taruh peti yang bagus, kasih bunga dan lain sebagainya. Tanda kehormatan. Nah kalau saya tanda kehormatannya tunduk 3 kali. Apalagi kalau itu bukan orang Kristen, waduh agak sedikit mutlak saudara. Saya berdiri, saya berdoa dulu lalu 3 kali. Jangan berpikir, wah Pak Eras menyembah. Ngerti nggak menyembah itu apa? Proskuneo. Ikut-ikut bahasa nanti Anda tahu yang namanya menyembah itu apa. Memberi nilai tinggi dalam batin. Kalau ini hormat. Tapi begini Pak. Loh, kalau misalnya tradisi manusia hormat itu begini, saya juga begini saudara. Karena tradisinya begini ya begini, tunduk. Dan sedikit lagi saya mau cerita Pak. Waktu nenek saya meninggal dan nenek saya masih agama Buddha, hanya saya cucu seorang beragama Kristen. Dan saya tahu Kristen dilarang pegang hiu ataupun melipat uang kertas. Saya sampai dimarahin dan dikatain saudara saya seorang Kristen terlalu fanatik, terlalu ekstrim. Dan saya tetap dengan pendirian saya sendiri, tetap tidak pegang barang sembahyang berupa hiu ataupun melipat uang kertas. Apakah tindakan saya ini salah atau benar ya Pak? Mungkin waktu itu kamu bisa dianggap benar juga karena kemampuan berpikirmu begitu. Ya. Seperti Paulus mengatakan, ya kamu kalau makan jangan tanya ini daging penyembahan berhala atau tidak. Nggak usah tanya. Tapi kalau orang tersandung ya jangan dilakukan. Tapi sebenarnya nggak ada berhala kata Paulus. Nah, apakah waktu itu saya salah? Mungkin tidak bisa dikatakan salah karena pengetahuanmu seperti itu. Ya. Ada teman bertanya kepada saya, orang tuanya agama Buddha meninggal dan dia sudah Kristen dan dia mengikuti seperti mengambil hiu. Mengikuti upacara sesuai agama Buddha. Apakah itu tindakan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah dia menjadi terang di hadapan semua saudaranya? Sedangkan saya tidak menjadi terang di hadapan saudara saya karena saya tidak melakukan dan mengikuti sesuai upacara yang mereka adakan. Begini. Ada bagian-bagian upacara yang kita tidak lakukan. Ingat, tidak semua bagian upacara itu kita lakukan. Ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang tidak kita lakukan. Dan minta hikmat Tuhan bagian mana yang tidak. Pernah satu kali seorang koordinator kebaktian, ya papanya meninggal lalu berkata, Pak minta maaf izin Pak, saya mau ikut mereka ya tunduk di depan peti, lalu menghormati orang tua dengan caranya, cara agama orang tua. Saya bilang, oh silahkan. Ada bagian yang kita tidak perlu lakukan, tapi ada bagian yang kita bisa lakukan. Ya, jadi harus minta hikmat Tuhan, jangan tidak cerdas. Ya, oke. Saya tahu jawaban ini akan menjadi kontroversi bagi orang-orang tertentu, khususnya kelompok karismatik yang sangat menentang. Pegang hiu itu apa sih? Kayak kita pegang jimat saja. Ini kan semua tradisi kepada orang tua, tanda hormat. Ya, nggak masalah. Roh Kudus penuhi kita, nggak ada setan yang bisa masuk. Oke, kita menghormati orang tua, bukan menyembah orang tua. Kalau tradisi itu lahir dari satu agama,
Apakah berarti itu agama itu mesti semua tradisinya harus dibuang? Harus ingat, ada agama yang lahir dari budaya. Ya, ada agama yang lahir dari budaya, dan tidak semua budaya itu bertentangan dengan Alkitab. Banyak budaya-budaya yang lahir atau yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mencatat, menulis, Allah menaruh hukumnya di dalam hati manusia. Dan hukum itu menjadi tradisi, jadi budaya. Jadi tidak semua budaya itu ditolak. Termasuk agama yang lahir dari sebuah budaya. Oke, ini mesti saya jelaskan secara khusus, panjang lebar, tetapi sampai di sini saya kira cukup ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari seorang warga negara asing usia 49 tahun.